mau melakukan ibadah online. Iya. Tapi Kak, sebelum ibadah online ada nggak Kak yang perlu dipersiapkan? Tentunya ada dong. Apa aja itu Kak ya? Yang pertama itu Alkitabnya. Alkitab. Yang kedua itu selalu ada aktivitas dari setiap guru KKN-nya dan buku dan pulpennya. Iya. Terus apa lagi Kak? Yang ketiga itu persembahannya. Persembahan. Dan yang keempat paling penting Apa itu Kak? hatinya untuk memuji nama Tuhan. Iya benar, hatinya ya Kak. Kalau nggak di situ hatinya sama aja ya Kak Iya. ya. Iya. Nah, tapi kan Kak, alangkah baiknya sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau ngapain ya Kak? Berdoa terlebih dahulu. Iya, kita berdoa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dalam sekolah minggumu, dalam tidur kami, sehingga kami pada hari ini dapat terbangun dengan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, berkati kami dalam ibadah online kami pada hari ini. Hadirlah Tuhan di hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir dengan sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Kak, kita sudah berdoa, waktunya kita memuji nama Tuhan. Iya Kak. Kak, Iya Kak. Kakak tadi pagi-pagi bangun berdoa nggak sih Kak? Berdoa lah. Iya Kak. Iya. Kita berdoa mengucapkan terima kasih sama Tuhan yang ya, sudah diberikan nafas kehidupan. Tapi Kak, kita juga harus mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Jadi lagu kita yaitu Selamat Pagi Bapak. Nah Kak, aku mau nanya nih sama Kakak. Apa itu Kak? Selama seminggu ini Kakak merasa lelah tidak sama aktivitas Kakak? Duh, sangat lelah sekali Kak. Apalagi kan ini sudah mulai lagi ajaran baru kan Kak. Jadi aktivitas Kak Nina selalu banyak gitu kan Kak. Jadi apalagi waktu liburan harus bersih rumah gitu kan Jadi Kak. lelah ya, Kak? Ih, lelah sekali loh Kak. Tapi tidak apa-apa Kak, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dengan aktivitas padat apapun, Tuhan selalu menyertai kita Kak. Gitu ya Kak. Dan kita menyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Baiklah Kak. Bekerja di ladangnya Tuhan, kau kudus yang dikekuatan.
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap kita bernyanyi buat Tuhan. Yesus sayang padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu hari ini sehingga kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah ya Bapa anak-anak-Mu yang akan mendengarkan agar kiranya firman-Mu nanti yang kami dengar dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari, dan agar kiranya firman-Mu nanti yang kami dengar bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, hanya inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam kerajaan-Mu saja. Amin. Bahan Alkitab kita diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kakak bacakan dari sini ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Nah, kita kembali lagi di ibadah Minggu online kita. Nah, adik-adik KKR, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik KKR dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Kira-kira adik-adik KKR ada yang tahu tidak tema kita apa hari ini? Ya, tema kita hari ini adalah bertolong-tolongan. Kira-kira bertolong-tolongan itu apa ya? Ya, bertolong-tolongan itu adalah saling tolong-menolong. Aku menolong kamu, kamu menolong aku. Ikutin kakak ya sambil buat gerakannya. Aku menolong kamu, kamu menolong aku. Kita ulangi sekali lagi. Aku menolong kamu, kamu menolong aku. Nah, adik-adik KKR, bertolong-tolongan juga sama artinya dengan saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, bertolong-tolongan bukan hanya meminjamkan pensil, membantu ibu mencuci piring, atau membantu ayah mencuci mobil. Tetapi ketika kita melihat ada teman kita yang sedang bersedih, lalu kita menghiburnya dengan memberikan coklat ataupun permen, kemudian teman kita merasa
senang kembali, itu juga merupakan contoh bertolong-tolongan loh. Iya, contoh bertolong-tolongan dalam saling memperhatikan. Kita menolong teman kita yang sedang sedih. Kita menolongnya untuk kembali merasa senang. Nah, kalau ada juga teman kita yang malas, lalu kita menegurnya, kita berkata, "Hei teman, jangan malas-malasan, karena itu bukan perbuatan yang baik." Itu juga merupakan contoh bertolong-tolongan loh. Iya, contoh bertolong-tolongan saling menasehati. Nah, adik-adik, kita harus saling tolong-menolong, karena jika kita saling tolong-menolong, Tuhan Yesus akan semakin mengasihi kita. Tidak hanya itu, berkat Tuhan juga melimpah dalam diri kita. Orang tua dan teman-teman kita juga semakin sayang kepada kita, semakin mengasihi kita. Kita juga mendapatkan teman yang banyak. Nah, bertolong-tolongan juga membuat pekerjaan kita cepat selesai. Nah, adik-adik, kakak ada cerita loh. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Nah, adik-adik, ceritanya adalah tentang Rucil, rusa kecil baik hati yang hidup di Taman Gedung Johor. Nah, pada suatu hari di tengah malam, Rucil yang sedang tertidur mendengar suara tangisan. Rucil yang penasaran dengan suara tangisan tersebut mendekati suara tangisan tersebut. Rucil berjalan-jalan di sekitar taman. Ketika sedang berjalan-jalan, Rucil melihat ada bayangan hitam yang bergerak-gerak. Rucil pun mendekati bayangan hitam tersebut. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat lagi. Oh, ternyata itu teman Rucil, si Rabbit, kelinci yang cantik, yang kakinya sedang terjepit di akar pohon. Lalu, Rucil pun menghampiri Rabbit dan berkata, "Aku akan menolongmu," kata Rabbit sambil menarik akar pohon dengan kedua tangannya. Rabbit pun memberi aba-aba. 1, 2, 3. Rucil mengangkat akar pohon tersebut di hitungan ketiga. Akan tetapi, Rucil belum berhasil mengangkat akar pohonnya. Lalu, Rucil kembali menghitung. 1, 2, 3. Yeay, berhasil! Dengan senang, dengan hati yang gembira, Rucil berhasil mengangkat akar pohonnya. Akhirnya, kaki Rabbit pun terlepas dari akar pohon. Lalu, karena sudah ditolong oleh Rucil, Rabbit pun mengucapkan terima kasih. "Terima kasih ya Rucil, kamu memang teman yang baik," kata Rabbit dengan senang hati. "Sama-sama," lalu jawab Rucil. Nah, setelah itu dengan hati yang gembira mereka pun kembali pulang. Keesokan harinya, Rucil bangun dengan perut yang lapar. Dia pun merasa sedih. Lalu dia duduk di sekitar rumahnya. Kemudian Rabbit yang berjalan-jalan melihat Rucil yang sedang duduk dengan muka yang sedih. Rabbit yang pada saat itu membawa 5 buah wortel menghampiri Rucil, lalu bertanya, "Rucil, kenapa wajahmu sedih?" Rucil pun menjawab, "Aku merasa lapar." Lalu Rabbit pun memberikan Rucil 2 buah wortel yang dia bawa tadi. Setelah itu mereka
makan wortel bersama dengan hati yang gembira. Nah, adik-adik, kira-kira dari cerita tadi, apa ya yang dapat kita petik? Ya, kita harus saling tolong-menolong. Karena kalau kita saling tolong-menolong, kita akan semakin dikasihi oleh teman kita. Kita juga akan mendapatkan banyak teman. Dan kita juga akan ditolong kembali oleh teman kita. Sama seperti cerita Rucil dan Rabbit tadi. Nah, tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga akan senang dan akan semakin mengasihi kita. Nah, oleh karena itu, adik-adik KKR harus saling tolong-menolong. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah membuat video tentang bertolong-tolongan. Misalnya, ketika kita membantu ibu kita mencuci piring, ketika kita membantu ibu kita memasak, kita videokan, lalu kita kirimkan ke media sosial KKR Gedung Johor. Dan jangan lupa di-tag guru-guru KKR-nya ya. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah memberkati kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar tadi bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam kerajaan-Mu saja. Amin. Nah, Kak, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, Kak. Kira-kira apa tadi temanya ya, Kak? Temanya kalau nggak salah tadi ya, Kak. Pikirkan dulu. Kakak masih ingat? Masih ingat, Kak. Temanya adalah bertolong-tolongan. Wah, itu tema yang sangat menarik kan? Sangat menarik. Nah, adik-adik, tadi kan sudah didengar penjelasan dari kakak guru sekolah minggunya tentang tema kita hari ini. Nah, jangan lupa ya, adik-adik KKR juga harus bertolong-tolongan. Jika memang tidak bisa bertolong-tolongan di lingkungan sekolah, apalagi pada saat ini di rumah, bertolong-tolongan dengan keluarga ya. Benar sekali. Dan tentunya selalu ada aktivitasnya kan, Kak? Iya, benar sekali. Apa ya aktivitasnya, Kak? Aktivitasnya minggu ini, adik-adik jangan lupa ya, membuat video saling tolong-menolong di dalam keluarga. Oke? Oke dong, Kak. Dan jangan lupa juga, Kak, untuk selalu men-tag gurunya di Facebook ya kan, Kak, guru KKR-nya, dan mengirimkannya di grup WhatsApp-nya, jangan lupa, oke? Oke dong, Kak. Nah, kita persembahan ya kan, Kak? Benar sekali, Kak. Selalu ada syarat. Apa tuh, Kak? Syaratnya itu ada 3, Kak. Apaan sih tuh, Kak ya? R. Rapi ya, Kak? Bener Oh, kan, iya, Kak? benar sekali. Kalau S, Kak? Sopan-sopan, Kak. Bener. Sopan. Kalau J, Kak? Apa J ya? Aduh, lupa kalau ini, Kak. Oh iya, betul-betul. Jujur, Kak. Jujur. Oke, Iya, benar-benar. rapi, sopan, dan Jujur. kita bernyanyi buat Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan sejuta, sejuta, sejuta. Musik, Bang. Sejuta, sejuta. Persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta. Sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu yang berlimpah kepada kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkatilah mereka ya Bapa, berikanlah mereka senantiasa kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Berkatilah ya Bapa guru-guru sekolah minggu kami dalam pekerjaan ataupun persekolahan mereka. Berkatilah mereka ya Bapa, berikanlah mereka senantiasa kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa untuk pengurus gereja kami, baik pengurus Mambre, Moria, Permata. Bapa yang baik, berkatilah mereka agar kiranya mereka bisa mengurus gereja kami dengan baik dan agar kiranya mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa untuk pemerintahan kami dan negara kami. Berkatilah Bapa negara kami agar kiranya negara kami bisa menjadi negara yang maju. Berkati juga lah ya Tuhan negara kami saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona. Agar kiranya ya Tuhan, Kau jauhkan segera pandemi virus corona ini agar kiranya kami bisa beraktivitas kembali dan agar kiranya ya Tuhan kami bisa beribadah kembali seperti biasa. Bapa yang baik, hanya inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam kerajaan-Mu saja. Kita satukan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.